Selamat pagi Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus. Bersyukur kalau kita saat ini ada dan bisa bangun itu karena anugerah daripada Tuhan Yesus Kristus. Kembali kita akan menikmati sarapan rohani, dan sarapan rohani pagi hari ini saya beri judul Setia dalam Proses. Saya ambil suatu contoh dari pahlawan iman di Perjanjian Lama yang tidak asing lagi buat kita, di dalam Ayub pasal 1 ayat 1 sampai 3. Saya bacakan ayat ini. Ayub pasal 1 ayat 1 sampai 3. Ada seorang laki-laki di tanah Uz bernama Ayub. Orang itu saleh dan jujur. Ia takut akan Allah dan menjauhi kejahatan. Ia mendapat 7 anak laki-laki dan 3 anak perempuan. Ia memiliki 7.000 ekor kambing domba, 3.000 ekor unta, 500 pasang lembu, 500 keledai betina, dan budak-budak dalam jumlah yang sangat besar. Sehingga orang itu adalah orang terkaya dari semua orang di sebelah timur. Ini kisah dari Ayub. Sudah kita baca tadi bagaimana kehidupan Ayub. Disebut tadi Ayub adalah orang yang saleh, jujur, dan takut akan Tuhan. Dia diberkati Tuhan dengan banyak harta. Ternaknya yang beribu-ribu tadi. Juga dia diberkati dengan anak, yaitu 10, 7 laki-laki dan 3 perempuan. Kehidupan Ayub selalu bersyukur kepada Tuhan dalam keadaan apapun. Mengapa saya katakan demikian? Di kisah-kisah selanjutnya, kalau Bapak Ibu Saudara membaca dan juga kita sudah sering mendengar bagaimana tantangan-tantangan yang dihadapi, tetapi dia tetap setia kepada Tuhan. Suatu saat di ayat selanjutnya dikatakan bagaimana peristiwa mengalami kehidupan Ayub. Persoalan yang bertubi-tubi dia alami, satu belum selesai, satu datang lagi. Mana kekayaan yang sudah kita baca tadi yang begitu banyak habis ludes dalam sekejap mata. Entah itu kebakar atau juga dikatakan di ayat selanjutnya diambil oleh orang-orang lain. Tidak sampai berhenti di situ, ke-10 anaknya juga meninggal karena saat mereka mengadakan pesta, rumah yang mereka tempati tertimpa angin, dan ke-10 anaknya juga hamba-hambanya banyak yang mati. Dan Ayub mengalami hal yang begitu hebatnya, persoalan yang begitu hebatnya, di mana semuanya habis, harta juga anak-anak. Tidak sampai berhenti di situ, dia pun mengalami penderitaan, sakit, juga istrinya meninggalkan dia. Ya. Tapi ayat sebelumnya juga mengatakan saat hamba-hambanya yang selamat datang melaporkan domba-dombanya atau ternak-ternaknya yang mati juga diambil orang. Di Ayub 1 ayat 21-22. Apa yang Ayub katakan, di mana Ayub tidak sedih, tetapi Ayub mengatakan, katanya, dengan telanjang aku keluar dari kandungan ibuku, dengan telanjang juga aku akan kembali ke dalamnya. Tuhan yang memberi, Tuhan yang mengambil, terpujilah nama Tuhan. Ayat 22, kesemuanya itu
Ayub tidak berbuat dosa dan tidak menuduh Allah berbuat yang kurang patut. Nah, sungguh sangat luar biasa iman daripada Ayub, di mana semuanya saat itu habis. Dia tidak menyalahkan Tuhan. Dia tidak merasa bahwa Tuhan tidak baik kepada dia. Tetapi dia katakan Allah tidak menuduh Allah berbuat yang kurang patut. Jadi apa yang Tuhan berikan kepada Ayub dan diambil itu adalah hak Tuhan. Demikian Ayub mengalami proses dan dia tetap setia meskipun juga istrinya meninggalkan dia. Bahkan Ayub percaya kepada Tuhan bahwa apa yang Tuhan sudah rencanakan tidak akan pernah gagal. Dia tetap mempercayakan semuanya itu kepada Tuhan. Dan rencana untuk Ayub pun, Ayub mengerti bahwa Tuhan tetap menyertainya. Di Ayub 42 ayat 2, dia mengatakan, "Aku tahu bahwa Engkau sanggup melakukan segala sesuatu dan tidak ada rencanamu yang gagal." Amin. Perkataan Ayub ini ya perkataan yang membangkitkan dan memberkati kita. Juga memberkati saya bahwa segala sesuatu rencana yang Tuhan berikan itu tidak akan gagal. Di mana rancangan Tuhan adalah rancangan damai sejahtera, bukan rancangan kecelakaan. Dari kehidupan Ayub ini, di mana dia tetap berserah, dia tetap setia di dalam proses hidupnya, sehingga Tuhan mengembalikan apa yang hilang daripada Ayub. Baik itu keluarganya, sakitnya sembuh, bahkan juga kekayaannya, di ayat-ayat selanjutnya kekayaannya bertambah atau bahkan 2 kali lipat. Nah, Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan Yesus, permasalahan hidup bisa dialami oleh siapa saja. Dari masalah keluarga, masalah ekonomi, masalah pekerjaan, masalah pelayanan, dan masalah-masalah yang hari-hari ini sangat rumit dihadapi oleh manusia. Dan semua itu dapat mewarnai kehidupan kita. Saat menghadapi permasalahan, ya, tidak sedikit dari kita, anak-anak Tuhan, menjadi khawatir, merasa takut, perasaan ragu akan kuasa Tuhan. Di mana proses yang dialami oleh setiap kita masing-masing kadang membuat kita sepertinya tidak mampu menghadapi hidup ini. Tetapi melalui Ayub kita diajar untuk tetap tenang dan bagaimana agar kita tetap tenang kepada menghadapi persoalan hidup hari-hari ini dengan kita terdekat kepada Tuhan. Ya, senantiasa melekat kepada Tuhan dengan berdoa, dengan melakukan pujian penyembahan, dengan membaca kebenaran firman Tuhan. Memang proses yang kita alami sangat menyakitkan. Namun kita percaya bahwa kalau kita menerima semuanya itu dengan sukacita, dengan bersyukur, dan tetap berbahagia, pasti ada berkat Tuhan yang indah. Di Yakobus 1 ayat 2-4 dikatakan, "Saudara-saudaraku, anggaplah sebagai suatu kebahagiaan apabila kamu jatuh ke dalam berbagai-bagai pencobaan. Sebab kamu tahu bahwa ujian terhadap imanmu itu menghasilkan ketekunan. Dan biarlah ketekunan itu memperoleh buah yang matang, supaya kamu menjadi sempurna dan utuh dan tidak kekurangan suatu apapun." Bapak Ibu Saudara yang kasih Tuhan, kita percayai proses
atau ujian yang kita alami dengan kita tetap setia kepada kepada Tuhan dan melekat kepada Tuhan Yesus, ya, membawa kepada kita hal yang tidak buruk. Sebaiknya membawa kita untuk kita tekun tadi ya, tekun dan menghasilkan buah yang matang, yaitu mendewasakan iman kita dan juga menambah kerohanian kita semakin naik. Seperti Bapak Gembala minggu yang lalu mengatakan bahwa kerohanian kita semakin naik di dalam persoalan dengan kita tetap setia kepada Tuhan Yesus. Mazmur 37 ayat 5 juga mengatakan, serahkan hidupmu kepada Tuhan dan percayalah kepadanya, dan Ia akan bertindak. Dengan mempercayakan semuanya pada Tuhan Yesus, kita yakini, kita imani, apapun yang terjadi permasalahan kita, Tuhan Yesus sangat mempedulikan kita. Jika kita mau hidup berserah pada Tuhan, Tuhan Yesus akan berkarya dengan caranya yang luar biasa. Ia akan bertindak sesuai kehendaknya bagi kita. Dan Roh Kudus selalu menyertai, menguatkan iman kita kalau kita tetap berharap dan percaya kepada Tuhan Yesus Kristus. Dengan setia, sabar dalam proses yang Tuhan izinkan, kita akan mengalami saatnya selesai persoalan itu dan memperoleh kemenangan. Dan kita akan mengalami hal yang indah bersama dengan Tuhan Yesus. Dalam situasi apapun, apakah kita tetap setia kepada Tuhan Yesus yang kita percayai sampai saat ini, Tuhan Yesus yang tidak pernah mengecewakan, kasih setia Tuhan Yesus yang senantiasa menyertai kehidupan kita. Sekian sarapan pagi hari ini. Selamat pagi, selamat beraktivitas. Tuhan Yesus memberkati.